Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita arahkan mata kita, pikiran kita hanya buat Tuhan Yesus dan kita mau menyembah Dia bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu ini kami Tuhan, kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan-Mu di tempat ini. Sebab itu Tuhan, kuduskanlah nama-Mu atas hidup kami. Dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Oralabaya shandaralabakara sin. Ambil alih setiap pribadi, lepas pribadi. Kuasai setiap kami ya Roh Kudus. Kuasai hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Oralabaya shandaralamo. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin.
Segala kemuliaan Tuhan, segala kejayaan Tuhan, hanya bagimu ya Tuhan. Kami berserah, Haleluya, hanya bagimu We worship you, Lord God. We worship you, Lord Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya. Bapa yang kakak, kami sembah, Kami sembah, kami sembah, kami puji. Raja yang baik, Raja yang baik, Bapa yang setia, Allah yang dahsyat. penyembahan kami menjadi dupa yang harus di hadapan-Mu. We worship you, Lord. Haleluya.
suka. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang layak ku agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung dan dahsyat. Kami mau terus mengagungkan Engkau dari tempat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-muji-Mu. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Boleh tengok kanan kiri depan belakang, berikan salam satu dengan yang lain. Katakan engkaulah saudaraku dalam Kristus. Haleluya. Bakurapan di kepala harum, yang kejang hutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bukan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pengurapan di kepala, yang menjemputkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah
persatuan. Aku rapat di kepala Harun, yang berjambutkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Aku rapat di kepala Harun, yang berjambutkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang disayang Tuhan? Amin. Amin. Ya, lihat kanan kirinya bilang, saudara kamu disayang Tuhan, saya disayang Tuhan, kita semua sama-sama disayang Tuhan. Amin. Kita mau terus menyanyi bagi Tuhan, kita mau terus menari bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, mengekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau luar biasa bagi setiap kami. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala. Sekali lagi katakan, betapa heran. Sekali lagi katakan, Sion, 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 Sion manis. Katong semua disayang Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manis. Ale semua dicinta, yang dicinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, kami terus menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Betapa heran, Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui. Sekali lagi saudara kita katakan, betapa heran. Cinta Tuhan, sama-sama Sion. Ayo sama-sama menari bagi Tuhan.
katong semua Sayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan. Sio, 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 sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, 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 katong semua dicinta Tuhan Yesus. Katong semua dicinta Tuhan. Katong semua dicinta Tuhan Yesus. Yang dicinta sama Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kita semua disayang sama Tuhan Yesus, amin. Untuk itu bilang samping kanan kirinya, terus mengasihi dan mencintai, menyayangi Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebentar kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita pada hari ini. Saya percaya semua kita pasti akan mengalami Tuhan. Semua kita akan mengalami hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berkata kepada Dia, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama-sama kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadikan ini doa kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Dia, Bapak Ibu Saudara, hanya Kau Tuhan penolongku,
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan kuasa-Mu ya, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Ini yang kami percaya, ini yang kami yakini kepada-Mu ya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan kami percaya. Ku percaya, kami percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita mau berkata kepada Dia, Bapak Ibu Saudara, kuasa-Mu katakan Tuhan kami terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu
kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, ayo tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar daripada segala yang kami alami. Kuasa-Mu terlebih besar daripada segala pergumulan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dalam segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah praise and worship pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, maka perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa itu akan terjadi. Kami imani, kami percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Biarlah perenungan kami akan kebenaran hari-hari ini Tuhan, membuat kami semakin dewasa di dalam Kristus, dewasa di dalam iman percaya kami, dewasa dalam pemikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan spiritual rohani kami Tuhan, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Sekali lagi kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi jangan jemu-jemu Bapak Ibu Saudara untuk beribadah. Jangan jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk membangun yang namanya mesbah doa. Ya, kita di tempat ini, saya kena percaya ini adalah salah satu bentuk mesbah. Kita bangun satu mesbah. Di mesbah itu saudara, kalau dalam perjanjian lama, di mesbah itu selalu ada yang namanya korban. Ya, jadi dalam perjanjian lama saudara, orang bawa korban. Tetapi kita sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, Yesus adalah korban yang sejati saudara. Jadi apa jadinya kalau saudara datang ke tempat ini masih bawa korban? Maka bukan tempat parkir saja yang disediakan, tapi tempat parkir hewan gitu ya. Tapi kita bersyukur saudara-saudara gak perlu repot-repot lagi, karena Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Ya, tapi saudara saya kena percaya bukan saja korban Yesus, tapi ada korban pada waktu kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Apa sih korbannya? Saudara mengorbankan waktu untuk datang ke tempat ini, betul gak? Ya, saudara mengorbankan apa lagi? Tenaga. Ada yang mungkin mengorbankan apa? Ongkos mereka, saudara. Untuk mereka datang membangun satu yang namanya mesbah doa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Dan tahukah saudara ada beberapa riset atau penelitian yang dilakukan tentang dampak dari orang yang suka mendengar firman Tuhan. Makanya saudara hari-hari ini ada begitu banyak kabar yang mungkin sering kali kita dengar. Ya ada sebuah lagu, ya tadi belum latihan saudara. Tapi lagunya beginilah saudara. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam apa? Dalam. Untung yang main musik canggih saudara. Ya. Ya kalau mau beri tepuk tangan, jangan tepuk tangan setengah-setengah, saudara. Berikan tepuk tangan. Ya, nah saudara, saya kira percaya hari-hari ada begitu banyak kabar yang mungkin sering kali kita dengar. Tetapi tahukah saudara, kalau kita menyedengkan telinga kita, menyedengkan perhatian kita kepada firman Tuhan, apa dampaknya? Ada beberapa riset saudara yang saya temukan. Yang pertama, dari Religion of American Life, para peneliti menemukan mereka yang sering membaca, ya, mereka yang sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan Alkitab memiliki tingkat produktivitas yang lebih di atas rata-rata di tempat pekerjaan mereka. Ya. Jadi orang yang suka baca Alkitab, orang yang suka dengar kebenaran firman Tuhan, dia lebih produktif. Bukan saja dianya, tapi hidupnya lebih produktif, saudara. Kalau hari-hari ini kita melihat, mungkin ada begitu banyak kehidupan kita yang kurang produktif. Mungkin, saudara, kurangnya pendengaran kita akan firman Tuhan. Kita nggak baca firman Tuhan. Tapi saudara, ini menurut riset. Yang kedua dari Washington Times, pada tanggal 30 Juli 1996, orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi baik juga bagi tubuhnya. Bahkan di sini saya mencatat menghindari orang dari depresi. Apa itu depresi, Bapak Ibu Saudara? Stres. Apa itu stres? Galau. Udah stres, galau, gak punya pengharapan. Akhirnya mati aja deh gue. Karena udah depresi, udah stres. Tapi bilang samping kanan kirinya, masih ada Tuhan. Ya, masih ada Tuhan Yesus, saudara. Makanya kenapa orang kalau baca firman Tuhan, saudara, saya kena percaya jiwanya akan disegarkan. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang manusia batinia. Gitu ya. Nah, Bapak Gembala menyampaikan, saudara Tuhan, bahwa manusia itu terdiri dari manusia tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu adalah makanannya apa, saudara? Capcay, puyung hai, mie goreng, itu tubuh, saudara. Yang sehat-sehat lah, salad gitu ya, gado-gado gitu kan, saudara. Ya, tapi apa, saudara, bagi jiwa? Ya, jiwa itu bisa bicara tentang apa sih? Jiwa itu bisa bicara tentang kesenangan, jiwanya dipenuhi dengan kesenangan. Tetapi lebih daripada itu, saudara, rohnya harus disegarkan. Dengan apa? The Word of God, dengan firman Tuhan. Makanya, saudara, jadi iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Semakin sering kita dengar firman Tuhan, saya percaya kita akan anti galau. Amin. Bahkan kita akan menjadi penolong bagi orang-orang galau di luar sana. Sehingga statusnya nggak galau lagi, saudara. Sosial media semua statusnya galau. Facebook galau. Ada mendung sedikit di screenshot, das. Lalu dibikin hashtag. Ya, seperti halnya mendung di kala ini. Demikian juga hatiku yang sedang mendung. Pret. Betul kan? Ya, galau-galau kayak begitu, saudara, udahlah. Ya, makanya datang kepada Tuhan, suruh ikut ibadah. Apalagi yang kurang? Kamis ada ibadah di tempat ini. Jumat ada ibadah. Minggu 3 kali ibadah. Saya kira percaya itu akan memperlengkapi kita. Untuk apa, saudara? Menghindari kita dari stres. Betul nggak, saudara? Coba lihat kanan kirinya, pastikan muka-muka yang tidak depresi dan stres. Haleluya. Ya. Nah, yang ketiga dari Boston University, orang yang mendengarkan firman Tuhan juga dapat menangkal berbagai sakit penyakit.
waktu kita dengar firman Tuhan, ya, kita ucapkan firman Tuhan. Bahkan kita percaya waktu kita perjamuan kudus, kita memperkatakan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini di balik tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, ketika kita terimakan hal itu, kita mengucapkan, saudara. Oleh karena kita percaya, maka kita berkata-kata. Terus segala penyakit kita tolak. Segala penyakit kita halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya kira percaya dapat menangkal banyak sekali sakit penyakit. Untuk itu saudara jangan malas untuk baca firman, jangan malas untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam mesbah doa itu ada firman Tuhan. Nah, kenapa penting saudara membangun yang namanya mesbah doa? Karena saya catat di sini, membangun mesbah doa adalah kunci mengalami kemenangan. Sama-sama katakan, membangun mesbah doa adalah kunci mengalami kemenangan. Ya, semua kita pasti ingin mengalami kemenangan dalam hidup. Yesus sudah memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Amin. Ya, di atas kayu salib. Dia membuktikan bahwa maut telah dikalahkan saudara. Tapi saudara, saya kena percaya ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan juga rindukan untuk kita alami dalam hidup. Kemenangan dari apa? Pergumulan. Kemenangan dari apa? Rasa takut. Kemenangan dari apa? Rasa khawatir. Dan kemenangan-kemenangan yang lainnya. Tapi tahukah saudara, kuncinya adalah untuk mengalami kemenangan, kita harus belajar membangun apa? Mesbah doa. Menarik saudara, karena dalam perjanjian lama, setiap kali bangsa Israel mau berperang saudara, sekali lagi setiap kali bangsa Israel mau berperang, mereka selalu memulai dengan mencari Tuhan dan membangun mesbah. Ya. Nah, setiap kali mereka membangun mesbah, mereka sedang mempersiapkan diri mereka. Mereka sedang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka sedang apa saudara? Mereka sedang mau terkoneksi dengan Tuhan. Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka mau mengagungkan Tuhan. Mereka datang karena mereka sadar bahwa sumber pertolongan mereka ada di dalam Tuhan. Makanya mereka membangun mesbah. Dan tahukah saudara-saudara dalam tempat ini sedang membangun apa? Mesbah. Ya, ada korban. Ada korban apa saudara? Yang kita bawa tadi, korban nyanyian. Betul nggak? Korban puji-pujian. Ya, saudara datang ke tempat ini, sudah benar-benar mencari Dia, saudara. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan mencari persembahan, tapi memberi persembahan bagi Tuhan. Ya, jadi saudara, saya kira percaya dalam perjanjian lama kunci yang membuat mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan adalah dengan mencari Tuhan dan membangun mesbah. Mesbah juga bisa korporat di tempat ini, mesbah secara korporat, tapi juga ada mesbah keluarga. Ada lagi apa saudara? Mesbah pribadi. Kita dengan Tuhan saat teduh. Ingat loh, saat teduh. Bukan saat teduh saatnya tidur, bukan saudara. Tapi saat teduh, saat dimana kita benar-benar meneduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari. Yang pertama saudara, di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada siapa? Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ini pembelajaran Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang mengandalkan yang lain. Katakan sama-sama yang lain, baik itu kekayaan, ya, baik itu juga apa lagi saudara? Relation. Wah, kalau udah berteman sama orang orang penting tuh, padahal yang penting tuh orang temennya saudara, dia berlagak jadi orang penting. Ya, so paling kenal. Ya, oh itu teman saya itu. Ya, kalau akhirnya dia mengakui ya itu teman saya. Kalau itu teman saya itu, tiba-tiba dia bilang, sorry, aku tidak kenal kau. Ya kan, malunya minta ampun. Tapi orang Israel diingatkan saudara, untuk mengalami kemenangan cari Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan kekuatan. Jangan andalkan treasure atau hartamu. Jangan andalkan kemampuanmu, skillmu. Orang dalamkah itu. Terus apa lagi? Relasimu saudara. Tapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Waktu kita mau mengandalkan Tuhan, pasti kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita sedang membangun apa? Mesbah.
Yang kedua, saudara, kemenangan bangsa Israel atas Yeriko itu karena apa? Karena bangsa Israel berdoa, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmatnya. Sehingga mereka bisa mengalahkan, meruntuhkan yang namanya tembok Yeriko. Dari apa yang saya pernah baca, saudara, yang menarik, saudara, tembok Yeriko itu hancurnya bukan ke dalam. Tapi tembok Yeriko itu hancurnya ke keluar. Jadi tembok yang segede gitu, saudara. Katakan sama-sama, segede gitu. Jangan langsung liatin saya, saudara. Kalau segede langsung liatin saya, ya kan. Tapi percayalah, saudara, tembok Yeriko lebih gede dari saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, artinya yang mustahil menjadi tidak mustahil oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu, kata Tuhan. Cukup, saudara, karena takut nanti diiringin. Ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Tuhan. Kemenangan Raja Yosafat atas koalisi Moab, Amon, dan Meumin. Bayangkan, saudara, dalam 1 Tawarik 20 ayat 1-30, bagaimana Tuhan membuat kemenangan bagi Raja Yosafat atas, ini 3 bangsa, saudara, berkoalisi, bayangkan. Tapi dimulai dari Yosafat berkata, ayo kita cari Tuhan. Ayo kita bangun mezbah. Ayo kita berdoa, minta Tuhan tolong. Dan yang berikutnya adalah kemenangan pasukan Gideon. Itu pun atas petunjuk Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita melihat ada begitu banyak kemenangan demi kemenangan. Makanya ada sebuah statement mengatakan begini, saudara. Kemenangan terjadi ketika mereka membangun mezbah. Mereka bertanya kepada siapa? Tuhan. Mereka bersekutu kepada siapa? Tuhan. Mereka beribadah kepada siapa? Tuhan. Waktu mereka membangun mezbah, saudara, saya kira percaya mereka datang berdoa, yang berkeluarga, ya. Mereka, ayo yuk sama-sama kita beribadah yuk, kita sama-sama doa yuk. Ya, di rumah secara pribadi, ayo kita doa, di kantor. Sekarang kan ada yang namanya mezbah doa kantor, persekutuan doa kantor. Di kantor-kantor, saudara. Saya melihat ada begitu banyak. Dan saya melihat ya, saudara, kemenangan itu selalu terjadi bukan karena di ruang meeting. Tapi kemenangan itu terjadi di dalam ruang doa. Makanya tidak sedikit ada beberapa perusahaan, saudara, yang memberikan ruangan, tempat untuk mereka berdoa. Bayangkan, ruangan dipakai khusus hanya untuk berdoa. Ya, jadi setiap kali siang-siang kalau mau datang berdoa boleh datang ke situ. Nyanyi, nyembah Tuhan, baca Alkitab, boleh silakan. Gunakan untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Jadi kemenangan terjadi oleh karena mereka membangun apa? Mezbah doa. Nah, kita akan belajar, saudara, dari 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Ternyata ada sebuah cerita menarik, saudara, yang dialami oleh Raja Daud. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Jadi baru jadi raja nih. Bilang sama-sama baru. Baru jadi raja, saudara. Tapi mau diserang sama orang Filistin. Orang Filistin atau bangsa Filistin adalah bangsa yang suka berperang, saudara. Yang jago dalam berperang. Kalau saudara pengen tahu siapakah salah satu serdadunya? Goliat. Ya, dikatakan juga adalah orang Filistin. Jangan langsung melihat kepada saya, saudara. Tapi percayalah, Goliat lebih tinggi daripada saya dan lebih besar daripada saya. Ya, tapi saudara, ketika Daud mendengar hal itu, saudara, ketika Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Menarik, saudara, kata kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu bukan berbicara tentang Daud ngomong kepada para pahlawan-pahlawannya. Ada orang Filistin datang menyerang kita. Siapkan segera, kita serang mereka. Ternyata tidak demikian, saudara. Karena ayat 19 berkata begini, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi kubu pertahanan yang dimaksud di sini adalah tempat dia berdoa. Tempat dia membangun mezbah doa. Bertanyalah dia kepada Tuhan. Makanya kan ada lagu nih, saudara. Belum latihan juga sih, saudara. Saya berharap. Bila kau rasa gelisah di hati.
Yesus hanya sejauh. Jadi yang Daud lakukan, dia nggak langsung posting di sosial media. Emang orang kurang kerjaan itu bangsa Filistin. Saya baru diurapi jadi raja, dia mau serang saya. Tolong doakan saya ya guys. God bless you. Dia nggak posting, saudara. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya. Katakan sama-sama bertanya. Ya, kenapa seringkali kita nggak pernah mendengar jawaban Tuhan? Karena nggak pernah bertanya. Doa kita hanya sebatas laporan. Lapor Tuhan, beras habis. Sandang pangan papan juga sudah habis. Cukupkanlah Tuhan, demikian laporan hari ini. GPL ya Tuhan, nggak pakailah, lama jawabannya. Jadi sometimes kita harus bertanya. Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi, untuk apa? Mungkin Tuhan mau mengajarkan kita untuk rajin-rajin puasa. Mungkin Tuhan mau ajarin kita untuk belajar mengucap syukur. Mungkin Tuhan mau ngajarin kita bahwa manusia tidak hidup dari makanan aja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan. Amin, saudara. Dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud apa? Majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Apa yang terjadi saudara? Next. Dikatakan begini, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Tadi yang pertama Tuhan bilang apa? Maju. Apa jadinya kalau Daud mengandalkan pengalamannya di masa lalu? Dan dia berkata, udahlah kita gak perlu tanya Tuhan. Jangan repot-repotin Tuhan. Udah tengah malam mungkin Tuhan sedang tidur. Jadi dia mengandalkan kekuatannya, pengalamannya di masa lalu. Tuhan bisa pakai pengalaman kita, saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong setiap kita. Amin. Kalau seseorang ditolong dengan cara A, saudara mungkin Tuhan juga bisa tolong saudara dengan cara B. Kalau dengan cara B, mungkin ada dengan cara C. Tapi semua pada satu kesimpulan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Dan ia menjawab, janganlah maju tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 25 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul karong Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Kalau kita membaca saudara, kemenangan itu indah, betul nggak? Ya, kalau kita membaca kemenangan yang Daud alami itu indah. Tapi saya percaya pada waktu Daud mengalami itu dia ketar-ketir juga tuh. Katakan sama-sama deg-degan tuh. Ya, deg-degan juga dia. Bisa nggak nih ya saya? Kalau saya kalah, maka semua orang Israel itu akan meragukan raja yang baru saja terpilih. Tapi yang luar biasa saudara, Tuhan memberikan kemenangan. Kenapa? Karena Daud belajar untuk membangun mesbah. Kenapa sih saudara? Karena mesbah itu adalah titik temu antara yang insani atau manusiawi dengan yang ilahi. Pada waktu kita datang ke tempat ini, saudara, kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita menanggalkan semua beban, kita menanggalkan semua kesibukan kita, saudara. Karena kita mau bertemu dengan yang namanya Tuhan. Dengan yang ilahi itu. Makanya tidak sedikit orang akhirnya mengalami Tuhan. Mengalami jamahan Tuhan. Mereka dapat yang namanya kekuatan. Mereka dapat yang namanya keberanian. Mereka mendapatkan yang namanya ketenangan.
Dalam 2 Samuel 5, 17 sampai 19 dan 19 yang tadi kita baca. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Waktu ia pergi ke kubu pertahanan, dia berdoa. Dia membangun mezbah. Di sana dia mendengar Tuhan berbicara. Ya, di sana dia mendengar Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, dia bilang, Tuhan apakah aku harus maju? Lalu Tuhan bilang apa? Maju nak, sebab aku akan menyertai engkau. Yang kedua, maju nggak nih Tuhan? Jangan nak. Kalau yang pertama kamu yang maju, yang kedua, biarkan aku yang maju berperang ganti kamu. Ada kalanya saudara, setiap masalah bisa kita selesaikan dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan melalui kita. Misal, got di rumah, mampet. Betul nggak saudara? Ya. Contoh, got di rumah mampet saudara. Masalahnya, bisa saudara selesaikan? Bisa. Ambil sekop, lalu mulai dibereskan. Atau yang kedua, saudara lakukan, saudara berdoa. Segala aliran yang tersumbat lancar. 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 Menurut saya saudara ya, daripada nyusahin Tuhan hanya untuk ngurus got yang mampet. Lebih baik saudara bilang, Tuhan berikan aku kekuatan. Jauhkan dari kuman-kuman bakteri-bakteri yang kecil-kecil itu dan mematikan itu Tuhan. Dan berikan aku kekuatan untuk menyelesaikannya. Lebih baik begitu saudara. Nah itu masalah yang bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah-masalah yang gak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Misalnya hujan yang begitu gede. Waktu hujan kemarin saudara, ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, Nixon, apakah rumah aman? Apakah rumah aman? Ya rumahnya aman saudara. Rumahnya nggak ngapung saudara. Ya, karena image mereka tahun 2020 itu saudara. Rumah saya banjir. Banjir saudara. Ya, banyak yang bertanya. Nah kalau itu kan sudah di luar kendali kita. Tapi saya percaya saudara, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, untuk mengalami mujizat. Seringkali Tuhan izinkan, ya udah Nixon ya, hari ini banjirnya masuk rumah kau lah ya. Masuklah dia kan? Masuk. Tapi Tuhan gak tinggalin saudara. Waktu banjir itu terjadi Tuhan, lihatlah mobil ini, lihatlah motor ini sudah tenggelam semua. Ya, saudara masuk ke bengkel, perlu apa? Duit. Gak mungkin kan cuman kesaksian saya banjir Pak, jadi tolonglah saya. Ya bawalah kembali mobilmu itu. Tapi enggak, ada saja cara Tuhan untuk memberkati. Makanya saudara, genaplah firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat jangan cuma sampai situ. Bagi yang mengasihi Tuhan. Saudara percaya dikasihi Tuhan? Ale semua disayang Tuhan Yesus. Senang kita. Saya disayang Tuhan Yesus. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah engkau mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus? Ya, Petrus sampai 3 kali ditanya. Terus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Iya dong. Ini kalau Petrus ini orang sanguin, saudara. Ya, kayak saya nih agak-agak sanguin. Ya, jadi meluap-luap tuh. Wah, meluap-luap. Oh iya dong, saya mengasihi Tuhan. Nggak mikir. Ditanya yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin dengan nada yang lebih lembut. Oh iya dong Tuhan. Sekalipun orang meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pertanyaan ketiga, lebih. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau sampai begitu saudara, jangan cepat menjawab. Mikir. Ya, jadi saudara saya kena percaya. Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Tapi apakah engkau mengasihi Tuhan? Nah, jawab sendiri. PR di rumah saudara, tanya Tuhan, apakah aku sudah mengasihi engkau? Lalu engkau berkata, sudah. Oke. Dengan tulus? Nah, ini lain lagi nih saudara. Kalau udah dengan tulus, berarti tanpa syarat apapun.
masih berani bilang, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mungkin Tuhan bilang, yakin. Ya. Tapi saya katakan saudara mengasihi Tuhan, ayo, waktu kita datang kepada Dia, bukan saja kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Kita pun sangat yakin dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Amin saudara. Kalau hari-hari ini mungkin hidup kita kacau balau, rumah tangga kacau balau, saudara. Pekerjaan lagi juga kacau balau. Mungkin. Jam saat teduhmu, mesbah doamu terbengkalai. Pastikan engkau dekat dengan Dia, saudara. Next, yang kedua, saudara. Bukan saja sebagai titik temu, tapi ekspresi dari kerendahan hati. Katakan sama-sama, hanya orang-orang yang rendah hati yang mau datang kepada Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Maka kita datang kepada Tuhan, saudara. Kerendahan hati adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang pertama Daud menang, yang kedua dia bertanya lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya ini adalah sebuah ekspresi daripada kerendahan hati Daud. Membangun mesbah artinya menyadari keterbatasan kita dan mengakui kemahakuasaan Allah. Waktu kita doa, Tuhan aku sadar keterbatasanku, tapi aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Aku tahu Tuhan kemampuanku, tapi aku punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong aku. Ya, jadi adalah wujud daripada kerendahan hati. Ayo saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita. Jangan sombongkan hati kita. Hanya orang-orang rendah hatilah yang akan ditolong oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia merasa dia perlu dan butuh Tuhan. Saudara, next ada sebuah cerita menarik saudara. Ada yang tahu Henry Colgate? Ya, mungkin kalau orangnya nggak kenal saudara, tapi tahu pasta gigi, odol, langsung dengar odol, ya. Menarik saudara, sebenarnya dia bukan pengusaha odol dan sabun dan lain sebagainya, enggak saudara. Tetapi di tengah perusahaannya sedang mengalami kebangkrutan saudara, tapi dia datang kepada Tuhan. Ternyata Colgate ini punya kebiasaan untuk baca Alkitab, untuk membangun mesbah setiap hari. Ya, dia punya jam saat teduh, dia punya jam doa saudara. Nah ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan perusahaan udah mau kacau balau nih Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Katakan sama-sama tiba-tiba. Ya, mau datang tiba-tiba ditolong oleh Tuhan? Iya, jangan tiba-tiba celaka saudara, jangan. Dijauhkan daripada kita. Tapi kalau tiba-tiba ditolong oleh Tuhan, saya percaya kita pasti punya kerendahan. Tiba-tiba dikasih hikmat, tiba-tiba dia dikasih hikmat. Henry, telepon teman-teman kamu, pengusaha hotel, penginapan. Tawarkan sabun, tawarkan sikat, odol dan lain sebagainya. Kebutuhan cucian dan lain sebagainya. Ditawar saudara, ditawarkan. Ketika ditawarkan saudara, apa yang terjadi? Oh ternyata banyak yang cocok. Nah karena banyak yang cocok, dia makin sibuk. Tapi yang luar biasa, meski Colgate sangat sibuk dalam pengembangan usaha, ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan. Kesuksesan Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Satu prinsipnya nih saudara. Ya ketika dia berhasil, dia bilang kepada akuntannya, tolong. Ya, hai akuntanku tolong. Ya, sekarang beri kepada pelayanan misi. Profit kita beri buat pelayanan misi. Bahkan 20-30% kita beri kepada ladang misi. Kita beri kepada pelayanan. Nah ini luar biasa saudara. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Oleh karena apa? Dia tidak melupakan membangun yang namanya mesbah doa. Saya berdoa agar anak-anak Tuhan di tempat ini tidak melupakan Tuhan setiap harinya. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang percaya jagonya kalau rame-rame. Katakan sama-sama rame-rame. Ya, kalau rame-rame itu enak. Yang pimpin pujian ada, yang main musik ada, yang jadi multimedia ada. Enak Pak. Kadang-kadang ngusir setan juga enaknya rame-rame. Ya, kalau malu nggak keusir ya malunya rame-rame. Ya, kalau misalnya nggak keusir yang dikejar juga rame-rame. Tapi saudara, saya mau katakan bagi setiap kita bersyukur ya kita di tempat ini sama-sama beribadah. Tapi jangan lupa di rumah bangunlah mesbah doa.
ya, kita bangun mesbah doa, kita mulai saat teduh, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa syafaat buat gereja ini, berdoa syafaat buat orang-orang di sekitar kita, berdoa syafaat untuk keluarga kita. Maka saya percaya itu adalah kunci kemenangan bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara menyadari, Tuhan, aku mau terhubung dengan Tuhan. Karena waktu aku terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin, saudara. Ya, untuk itu kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah lagu, saudara, yang diingatkan untuk kita sama-sama nyanyikan, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. bersatu sejenak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Yesus adalah teladan bagi setiap kita. Dia telah memberikan kemenangan untuk saudara dan saya, untuk kita boleh nikmati. Dan Yesus juga ingin kita pun mengalami kemenangan demi kemenangan dalam beberapa area kehidupan kita. Mungkin dalam hal kesabaran, dalam hal pengharapan kita, dalam hal apapun yang mungkin sedang kita alami hari-hari, yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Tapi biarlah keadaan itu tidak membuat kita kalah. Tapi justru keadaan itu kita boleh belajar untuk mengenal Tuhan. Dan waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemenangannya bagi saudara dan saya. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin saudara datang ke tempat ini beribadah, ada begitu banyak yang saudara rindukan. Ada begitu banyak mungkin kekalahan demi kekalahan yang mungkin saudara alami. Kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami di dalam Dia. Hari ini saudara, mari kita datang dengan kerendahan hati. Mungkin dicek lagi saudara, apakah waktu-waktu kita yang kita pergunakan, sudah kita pergunakan untuk membangun satu mesbah doa. Kita menyadari waktu kita membangun mesbah, Tuhan, aku perlu dan aku butuh. Saudara, dimanapun engkau berdiri, kalau engkau rindu lawatan dan jamaah Tuhan, engkau bisa taruh tangan kanan di dadamu saat ini. Terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang terletak Tuhan. Kami berdoa, bersafaat, beriman, percaya dalam nama Yesus. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami mau datang hanya kepadamu ya Tuhan. Membangun satu mesbah doa.
Sebagai bentuk Tuhan kami perlu Engkau. Tuhan kami perlu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang mungkin ditaruh di dada mereka Tuhan sebagai bentuk mereka perlu dan mereka butuh Tuhan. Untuk itu kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Ialah kesadaran untuk terus menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun saat teduh, beribadah, membangun mesbah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu terus ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Oh, berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman, boleh lambaikan Haleluya. tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali memperbaiki setiap mesbah kami di dalam rumah kami, dalam kehidupan pribadi kami. Kami mau perbaiki semua mesbah doa kami Tuhan, biar kami tetap terhubung dengan-Mu. Dan Yes. ini kami mau Tuhan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur oleh karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Nixon Siregar dan Ibu Elsa Budiman atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 merupakan Bible Movie dengan judul Perkawinan di Kana. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dan Bible Movie di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 dalam ibadah hari Minggu sesi ketiga
Jam 15.30 kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa, syafaat, dan doa berkat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Iya Bapak Ibu tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Iya, kita harus membangun mezbah doa. Kenapa? Kenapanya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 jelas dikatakan kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kalau bait Allah ya harus ada mezbah. Kalau kita lihat perjanjian lama, mezbah itu ada dua. Satu, di halaman itu adalah mezbah korban bakaran. Ya. Itulah gambaran bahwa orang Kristen hidupnya harus menangkal kedagingan kita. Iya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mezbah dupa. Ini gambaran apa? Doa dan pujian dan penyembahan. Ya. Karena itulah orang Kristen harus ada dua mezbah ini. Ya, menyangkal kedagingan. Yang kedua juga harus ada doa, pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, makanya aneh kalau seandainya orang Kristen gak punya mezbah doa. Oke, jadi karena itulah hari ini sadari bahwa kita adalah bait Allah, bahwa kita harus ada dua mezbah. Pertama adalah kita harus menyangkal kedagingan kita, itulah wujud mezbah korban bakaran. Yang kedua adalah mezbah dupa, itulah wujud doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Oke Bapak Ibu ya, amin. Luar biasa ya. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pujian dan penyembahan ini. Kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami adalah bait Allah, maka kami harus mempunyai mezbah doa. Karena lewat mezbah inilah kami bisa menunjukkan bahwa kami telah membakar, mematikan kedagingan kami dan juga kami punya mezbah untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati Pastor Nixon Siregar dalam pelayanan dan juga Ibu Elsie Budiman agar pelayanan semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Berkati juga setiap kami yang hadir malam ini juga Tuhan. Apapun penyakit kami hari ini, kami percaya Tuhan mampu dan mau menyembuhkan kami. Bahkan nama Yesus ada di atas segala nama, maka apapun penyakit kita,
kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Demikian juga tahun 2025, banyak kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, ada perang tarif. Bahkan juga ada yang berkata, Indonesia gelap, kabur saja dulu. Saya ingin katakan, kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar dunia. Kalau hidup kita ditentukan oleh kabar dunia, maka hidup saudara penuh dengan kekhawatiran. Tapi hari ini sadari bahwa hidup orang Kristen ditentukan oleh firman Tuhan yang kita percaya. Itulah sebabnya apapun fakta di hidup kita, mungkin faktanya saudara sakit, iya. Mungkin faktanya saudara mengalami masalah ekonomi, iya. Tapi ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka semua fakta tadi akan diubahkan. Kita menjadi sehat, sembuh, kita menjadi diberkati, dan segala kebutuhan kita Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dunia boleh berkata apa saja tentang mereka, tapi orang Kristen tidak boleh menghujat. Orang Kristen justru harus mendoakan pemimpinnya. Ketika ada kesalahan, bukan posisi kita sebagai hakim, tapi posisi kita mendoakan agar Tuhan mengkoreksi mereka, agar segalanya dibuat menjadi baik kembali. Karena itulah orang Kristen, mari selalu doakan pemimpin kita, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga hikmat, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza Tuhan yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus adalah kebangkitan hidup hadir, maka segala yang mati akan dibuat bangkit dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang selama bertahun-tahun mati, sekarang mulai bangkit dan hidup. Bahkan pemerintah, Pemda juga sudah mulai memberikan perhatian. Dan itu terbukti beberapa hari yang lalu, Wakil Gubernur Rano Karno datang meresmikan acara di Ratu Plaza. Itu menjadi bukti adanya perhatian pemerintah kepada Ratu Plaza. Itu semua karena kehadiran gereja Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami ingin menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu.